Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ni'matan katsirah wa ihsana wa islaman tamin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita sudah berada di suatu tempat makbarah salah seorang wali Allah di Aceh Selatan. Beliau bernamakan asli Syekh Abdul Karim dan dijuluki oleh masyarakat sekitar sebagai Tuan Kuplumat. Jadi tepat di belakang kita ini adalah salah seorang ulama dan wali Allah di Aceh Selatan. Beliau juga salah satu wali yang terkenal di daerah sini. Maka Tuan Kuplumat ini dikenal dalam suatu sejarah. Beliau itu dulu pernah suatu hari beliau itu membeli ikan di suatu pasar. Kemudian ikan itu diminta oleh anak yatim, lalu ikan itu diberikan kepada anak yatim. Tiba-tiba seorang istri beliau menanyakan kenapa ikan itu diberikan kepada anak yatim sedangkan kita juga dalam keadaan fakir atau miskin. Maka beliau berkata, tidak perlu khawatir, insya-Allah ikan itu ada di dalam rumah. Maka tiba-tiba istrinya datang ke dapur dan melihat ikan itu utuh seperti mana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Karim ataupun wali Allah yang bernama samarannya adalah Tuan Kuplumat. Beliau ini hidup kisaran tahun 19 sekian. Beliau lahir pada 1873 dan kemudian beliau meninggal pada 1942 sebelum 3 tahun atau 2 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Ada hal yang harus kita ambil dari iktibar bahwa yang pertama, ini di sekeliling sini adalah makbarah atau kuburan-kuburan yang ada di samping sekeliling daripada Syekh Muhammad Karim, Syekh Abdul Karim. Jadi sekeliling ini ada beberapa kuburan dan kuburan yang paling atas adalah yang mulia wali Allah Subhanahu wa taala bernama Syekh Tuan Kuplumat. Nah, ini perlu diketahui bahwa beliau ini adalah masih saudara dengan Abu Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, salah seorang ulama besar, pencetak seluruh kader ulama di Aceh yang ada di Aceh Selatan. Jadi beliau ini termasuk paman daripada Abu Yamda Wali. Nah, menurut sejarah beliau ini dulu pernah belajar di Labuan Haji sebelum keponakan beliau yaitu Abu Yamda Wali memimpin dayah Labuan Haji. Maka iktibar yang pertama yang kita ambil di sini adalah bahwa suatu saat nanti kita akan berangkat, akan mati, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan iktibar yang pertama bahwa beliau dulu dikenal sebagai alim ulama dan aulia juga akan meninggalkan dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iktibar yang kita ambil bahwa inilah yang harus kita mengambil pelajaran penting dari seorang Syekh Abdul Karim yaitu wali Allah. Beliau ini adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sudah dekat dengan Allah, tentu suatu saat apapun yang terjadi terhadap dirinya, dia pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna." Jadi Allah berfirman, jangan kau kira bahwa orang-orang yang jihad fi sabilillah itu adalah mati. Bal ahya'an inda rabbihim, mereka itu tidak mati, mereka hidup. Maka beliau ini adalah ulama yang jihad fisabilillah pada masa perang Belanda yang beliau meninggal dan beliau ini hidup ruhnya. Jadi ketika kita datang ke sini ruh beliau hidup, kita kirimkan Fatihah, kita kirimkan Somadiah dan sebagainya, itu bahwa sebenarnya ruh-ruh orang yang mati itu sebenarnya tidak mati, ruhnya hidup, jasad mati. Maka iktibar yang kedua yang dapat kita ambil di sini adalah beliau ini adalah seorang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana saya jelaskan tadi bahwa beliau itu dalam sejarah juga menyebutkan beliau itu pernah berjalan di atas air laut dan beliau juga pernah berjalan di atas sungai tanpa perahu, tanpa ada yang menadah beliau di bawah. Ini bukti bahwa Allah akan menyelamatkan kita apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu kaum muslimin rahimakumullah, dari dua iktibar ini, yang pertama kematian, yang kedua kita belajar kembali bagaimana beliau diagungkan oleh Allah. Coba lihat, ini kita di atas gunung, beliau dihormati oleh masyarakat sehingga kuburan beliau ada di atas. Ini bukti Allah juga memberi derajat beliau paling atas. Nah, jadi
dengan makna beliau di atas ini membuktikan bahawa beliau ini dekat dengan Allah dan dekat dengan masyarakat. Maka oleh kerana itu, kaum muslimin rahimakumullah, dalam video yang singkat ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar. Yang pertama tentang kematian, yang kedua mari kita dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala seperti mana Syekh Abdul Karim dahulu dekat dengan Allah, lalu Allah memberikan kelebihan kepada dirinya. Beliau bisa naik di atas, bisa berjalan atas laut, berjalan atas sungai, dan beliau bisa mengetahui sesuatu hal yang orang lain tidak mengetahui. Baiklah, sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi antum-antum semua, dan mudah-mudahan kita selalu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Usikum min nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.